Yo halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film animasi yang berjudul Harlock Space Pirate. Disutradarai oleh Shinji Aramaki, film animasi yang menceritakan tentang sebuah perjalanan luar angkasa yang dilakukan oleh seluruh umat manusia untuk menjelajah ke galaksi lain dan menjadikan planet tempat tinggal. Namun setelah beberapa lama, teknologi yang menjadikan umat manusia itu hidup di luar angkasa telah hilang. Akibatnya umat manusia yang terjebak ingin kembali ke tempat asal mereka, yaitu planet bumi. Namun populasi mereka yang melebihi kapasitas bumi yang mengakibatkan penduduk bumi tidak memperbolehkan mereka untuk tinggal. Maka terjadilah perang yang berkepanjangan. Setelah kejadian itu, umat manusia menciptakan sebuah deklarasi dengan penduduk luar angkasa untuk menjadikan bumi sebagai tempat suci di mana tidak ada yang boleh tinggal di sana. Bagaimanakah alur cerita selanjutnya dari film ini? Mari kita bahas bersama-sama. Di sebuah bar yang berada di planet, sekelompok orang yang sedang bersantai tiba-tiba terkaget akibat guncangan yang disebabkan oleh sebuah kapal besar yang melewat. Sekelompok itu bermaksud untuk mengejar kapalnya. Mereka ingin mendapat tumpangan di sana, lalu mereka pun sampai. Sebuah kapal yang ditempati oleh orang yang berbaju robot tiba-tiba saja muncul dan menerbangkan kembali kapalnya, diikuti oleh sekelompok orang yang tadi. Namun mereka tidak begitu saja memperbolehkan sekelompok tersebut untuk menumpang. Mereka ingin tahu apa tujuan sekelompok itu, dan ditanyalah satu persatu. Karena jawaban dari tujuan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, lalu mulai dibuanglah satu persatu dari kapal tersebut. Sampai terakhir seorang pemuda laki-laki yang sudah didorong keluar kapal tiba-tiba mengucapkan kata kebebasan. Lalu selamatlah laki-laki itu dan dijadikan anggota dari mereka karena jawaban dari perkataannya merupakan simbol dari kapal itu sendiri. Kapal yang bernama Arcadia, kapal yang dinahkodai dan sekaligus kapten, yaitu Kapten Harlock yang merupakan tim dari bajak laut luar angkasa. Kembali berangkatlah mereka keluar angkasa. Sesampainya di luar angkasa, kapal itu terdeteksi oleh kapal patroli tempur. Setelah melihat kapal patroli itu, Kapten Harlock mengambil alih kemudi Arcadia bermaksud untuk melawan dan membajaknya. Bergegaslah semua tim untuk mengambil peran dalam perlawanan itu, termasuk salah satu anggota yang baru saja bergabung yang bernama Yama, yang berperan sebagai pasukan penembak. Pesawat patroli itu meluncurkan pasukan pesawat tempur. Aksi serang menyerang pun terjadi. Namun, perlawanan yang dilakukan oleh pesawat tempur tidak membuahkan hasil. Di pihak Arcadia, Kapten Harlock melakukan penembakan dengan mesinnya tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan kerusakan yang fatal pada pesawat patroli. Setelah Arcadia bertubi-tubi melakukan penyerangan dengan penembakan, sang kapten dengan cekatan lalu dengan sekuat tenaga mendorong kemudinya ke arah pesawat patroli dengan maksud untuk menabrakkan kapalnya satu sama lain. Alhasil pesawat patroli itu hancur berkeping-keping disertai ledakan. Lalu di sini aksi pembajakan kapal diambil alih oleh tim regu Arcadia. Mereka bergegas menuju dek kapal, memakaikan perlengkapan baju robotnya dan menuju kapal patroli. Aksi pembajakan pun dimulai. Di sana terjadi aksi serang menyerang antar tim. Di lain sisi, anggota baru yang bergabung itu yang bernama Yama memisahkan diri dari kelompok pembajak. Tidak lama setelah itu disergap oleh musuh. Dia memasangkan mesin pendeteksi di area matanya. Anggota baru itu lalu tertolong oleh salah satu tim yang kebetulan muncul di sana. Semua tim Arcadia berhasil membajak pesawat patroli dan mendapatkan jarahan yang memuaskan. Mereka semua kembali dan segera menuju tata surya. Mereka semua berkumpul di dek kapal, termasuk sang kapten yaitu Harlock, untuk merencanakan strategi, yaitu mengaktifkan dark matter di mana kapal akan melesat dengan kecepatan cahaya. Lalu di sisi lain, di mana di sebuah dataran yang dinamakan Mars, terdapat sebuah kastil yang dihuni oleh pemerintah yang mengatur armada perang di luar angkasa, di mana sedang membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu pembajakan yang dilakukan oleh Kapten Harlock. Dia adalah pemberontak yang berusia 100 tahun, yang telah menodai Gaia Sanction, di mana itu adalah berupa mediasi antara penduduk bumi dan penghuni luar angkasa agar terhindar dari peperangan yang dahsyat yang sudah terjadi sebelumnya.
Yang mulia dari pemerintahan itu memberikan perintah kepada Ishora untuk segera menghabisi Kapten Harlock. Dengan menyusupkan mata-mata, Ishora sendiri merupakan seorang komandan perang yang terkenal dan dijuluki Komandan Gaya Fleet, di mana keadaan kakinya tidak bisa berjalan karena sebuah kecelakaan. Ketika di perjalanan, Ishora bertemu dengan Nami, yang bertanya mengapa dirinya menjadikan Yama, di mana itu adalah adiknya sendiri, seorang mata-mata untuk menghabisi Kapten Harlock. Jawaban Ishora mengatakan bahwa itu adalah kemauan dari adiknya sendiri, yang dimana tidak ada paksaan sama sekali. Nami pun flashback ke masa lalunya, di mana Ishora sendiri dulunya berkata kepada Nami bahwa dia tidak ingin menjadi tentara, dan ingin menjadi peneliti tumbuhan seperti ibunya. Sebagai teman masa kecilnya, dia dulunya sangat akrab dengan Ishora, berbeda dengan sekarang yang sifatnya sangat dingin terhadapnya. Di luar angkasa yang sangat megah dan gelap, di mana terdapat sebuah kapal yang bernama Arcadia, seorang teknisi kapal Arcadia yang bernama Yatara sedang menjelaskan kepada anggota barunya fungsi dari energi dark matter, di mana energi ini dapat membuat kapal maju melesat seperti kecepatan cahaya, dan tidak memerlukan bahan bakar untuk perjalanannya. Teknologi ini sebenarnya adalah warisan dari Perang Kamhom 100 tahun yang lalu, yaitu teknologi makhluk asing yang hilang. Ketika Yatara sedang menjelaskan panjang lebar kepada Yama, lalu muncullah seorang cewek yang bukan ras manusia. Mempunyai perawakan yang sangat unik dan tampak anggun, mereka saling bertatapan satu sama lain. Cewek itu adalah makhluk luar angkasa yang tersisa saat ini, yang bisa berhubungan dengan manusia. Ketika di perjalanan, anggota baru bertanya kepada Yatara tentang Kapten Harlock, yang berumur 100 tahun. Yatara menyuruhnya untuk tidak bertanya soal hal itu, karena akan mengancam keberadaan dirinya di Arcadia. Juga terdapat catatan kriminal, jadi lebih baik diam saja. Lalu terdapat scene di mana salah satu tim Arcadia sedang mandi. Yama, anggota baru, tampak sedang mendengar pembicaraan timnya. Dia melihat burung yang mendekat kepadanya. Burung itu terbang menuju sebuah ruangan. Setelah mengikuti burung tersebut, tampak sebuah ruangan yang megah yang merupakan ruang komputer utama. Di sana dia bertemu sosok cewek, yaitu makhluk ruang angkasa yang tadi. Di lain sisi terjadilah sebuah pembicaraan antara sosok cewek makhluk ruang angkasa tadi dengan Kapten Harlock, yang menanyakan alasan mengapa membawa anggota baru itu. Namun Kapten tidak menjawab alasannya. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan di luar angkasa, tibalah di sebuah planet yang berada di galaksi Graham, yaitu planet ke-99 dari ekspedisi perjalanan Arcadia yang disaksikan oleh semua tim, yaitu planet Tokaga. Planet Tokaga sendiri dulunya adalah planet yang sempat dicoba untuk ditinggali manusia, tapi akhirnya mereka menyerah karena tidak layak untuk ditinggali. Para anggota tim wakil beserta kaptennya sedang memutuskan siapa yang akan bertugas untuk pergi ke planet Tokaga. Namun tidak ada yang mau sama sekali. Setelah berada di keheningan, tiba-tiba anggota baru mengajukan diri. Tetapi wakil kapten tidak mengizinkannya karena dia masih pemula. Namun Kapten Harlock mengizinkannya. Wakil kapten dan anggota baru itu berkumpul di hanggar dek kapal. Lalu pergilah mereka dengan pesawat tempur. Di perjalanan, anggota baru menjelaskan alasan ikut karena dirinya ingin supaya kapten mengakuinya sebagai tim. Lalu dia bertanya mengenai peluru yang ke-99 tadi yang dibicarakan. Tiba-tiba kapal Arcadia menembakkan senjata yang merupakan senjata ilusi mata yang dipasangkan di setiap planet. Dia disuruh untuk tidak menanyakan tujuan dari hal tersebut. Setelah menemukan koordinat yang tepat, mereka pun bersiap untuk mendarat di planet tersebut. Di sana mereka diberitahukan bahwa hati-hati terhadap gas korosif karena sangat berbahaya, dan disuruh untuk menyelesaikan tugasnya selama 1 jam. Tiba-tiba saja di sekitar area pesawat muncul sekawanan binatang yang unik. Sang wakil kapten mulai melakukan tugasnya untuk menanamkan sebuah peluru tersebut, sambil dia menceritakan juga kepada anggota baru bahwa tidak ada planet yang dianggap manusia sebagai kampung halamannya selain bumi. Karena gaya Sanction membuat bumi menjadi tanah suci dan terlarang, kampung halaman tempat mereka pun hilang. Era umat manusia sudah berakhir, di mana umat manusia yang sekarang terpencar ke seluruh luar angkasa.
Menurut tim Arkadia, ini hanya satu cara untuk mereka kembali semula, yaitu kembali ke zaman dahulu kala, di mana manusia masih tinggal di bumi. Melepaskan persimpangan waktu lalu mengontrolnya. Jika melepaskannya, maka akan terbebas dari ikatan waktu, yang menyebabkan mereka bisa kembali ke semula. Tapi untuk hal itu diperlukan sebuah ledakan, dan ikatan yang menghubungkan luar angkasa harus dilepas satu persatu, dengan memasang peluru-peluru tadi di setiap planet di belahan galaksi, yang kesemuanya sekarang berjumlah 98. Hanya tersisa 2 peluru lagi untuk meledakannya. Mereka tahu tentang hal itu dari kapten mereka yaitu Harlock. Maka mereka memutuskan untuk mempercayainya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka, area di sekitar terguncang yang mengakibatkan tebing-tebing hancur dan pesawat akan terjatuh. Mereka berdua dalam keadaan genting, di mana akan terjatuh dan tidak bisa kembali lagi. Mereka terjatuh dan tergeletak di sudut pesawat. Tiba-tiba saja Yama yang berada di dekat wakil kapten menendangnya ke arah jurang. Wakil kapten tidak tahu motif apa yang membuat Yama berbuat seperti itu. Namun akibat ulahnya, wakil kapten terselamatkan karena pesawat mendeteksinya dan membawanya terbang untuk kembali ke Arkadia. Sedangkan Yama terjatuh beserta pesawat lainnya. Sang wakil kapten berniat untuk menolongnya, namun tidak memungkinkan. Yama terjepit di ujung pesawat yang berada di dasar tebing. Di bawahnya terdapat lahar yang sangat panas. Wakil kapten dan tim penyelamat berangkat tanpa menolong Yama. Di perjalanan, mereka melihat Kapten Harlock yang turun ke planet sedang mengamati apa yang terjadi. Lalu dia memutuskan untuk terjun ke dasar jurang itu. Ketika nyawanya sedang berada di ujung tanduk yang siap terjatuh kapan saja, Yama pun flashback ke masa lalunya. Di suatu tempat di planet Mars, Yama berada di sebuah taman yang penuh dengan tumbuhan bersama dengan kakaknya yaitu Isora dan teman masa kecil kakaknya yaitu Nami. Yama tampak sangat kesal di sana. Dia sedang mengamati berbagai macam tumbuhan yang diteliti. Tumbuhan-tumbuhan itu tidak tumbuh normal, bahkan hampir semuanya layu. Yama tidak puas dengan hal itu. Harusnya tumbuhan-tumbuhan itu tetap tumbuh karena itu merupakan impian dari ibunya juga. Lalu ia membuka pintu yang tersegel, yang membatasi antara udara yang bersih dan tercemar oleh udara yang bersifat korosif, yang mengakibatkan seluruh area tersebut hancur, dan mereka semua terluka parah. Dari semua yang terjadi, yang mengalami kesialan adalah kakaknya sendiri. Karena luka yang dialami menyebabkan tidak bisa berjalan selamanya. Yama menyesal atas apa yang terjadi karena ulahnya itu. Dia bingung bagaimana bisa menebus kesalahannya atas apa yang ia perbuat yang mengakibatkan kakaknya mengalami kecelakaan parah. Sang kakak pun berkata bahwa jadilah kakinya sebagai pengganti, di mana Yama akan berjalan, berlari dan bertarung demi tujuan yang kakaknya ingin capai. Itulah sebagai tebusan atas kesalahannya. Di tengah keputusasaannya itu karena terjepit di dasar jurang, datanglah Kapten Harlock untuk menyelamatkan Yama dari sana. Mereka masuk ke dalam kapal dan mencoba untuk menghidupkan mesinnya. Para tim mengingatkan bahwa mereka sedang di dalam area gas korosif aktif yang siap meledak kapan saja. Ketika sang kapten sedang mencoba untuk menghidupkan mesin, di belakang Yama menodongkan pistolnya. Dan merasa aneh karena kapten tahu bahwa dirinya adalah mata-mata dari gaya fleet di mana komandannya adalah sang kakak. Tapi kapten menganggapnya sebagai bawahan selama dirinya masih di Arkadia. Akhirnya Yama mengurungkan niatnya untuk menembak Kapten Harlock. Setelah mendengar bahwa usahanya membunuh Kapten Harlock tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu situasi pun semakin berbahaya karena tebing-tebing akan hancur akibat guncangan itu. Para tim semakin panik. Kapten Harlock mencoba untuk memindahkan power pesawat. Usahanya itu ternyata dibantu oleh Yama. Tidak berapa lama, power itu berhasil dipindahkan. Lalu pesawat pun terbang, berbarengan dengan hancurnya tebing, diikuti oleh sosok monster yang akan menghancurkan pesawat. Namun hal tersebut gagal dan akhirnya pesawat pun selamat dari peristiwa itu. Di dalam pesawat, Kapten Harlock mengembalikan pistol Yama. Dia mempercayakan Yama kembali sebagai bawahannya, karena sudah meyakinkannya kembali bahwa kebebasan ada pada diri Yama sendiri, dan bertarunglah untuk apa yang dirinya pegang bukan orang lain.
Mereka pun kembali ke dalam Arcadia. Dengan kembalinya mereka, sekaligus telah menyelesaikan misi pemasangan peluru guncangan dimensi yang ke-99. Berarti tinggal satu lagi untuk keberhasilan tujuan mereka. Dengan pemasangan peluru terakhir adalah ke kampung halaman mereka, tiada lain yaitu planet Bumi. Kabar kapal Arcadia yang sedang menuju Bumi ternyata sudah didengar oleh kalangan pemerintahan yang berada di Bumi. Mereka pun menyusun strategi untuk mengatasi usaha Kapten Harlock. Isora yang merupakan komandan Gaia Fleet akan menggunakan sistem Kaleidostar untuk mengalahkan pasukan Arcadia, yaitu sistem yang menghasilkan energi kosmik dengan cara meledakkan bintang-bintang neutron. Hasil diskusi tersebut berakhir dengan diizinkannya penggunaan sistem Kaleidostar oleh Yang Mulia Raja di pemerintahan. Diskusi tersebut berakhir, Nami sendiri mengkhawatirkan Yama, karena komunikasi dengan pihak Bumi terputus. Tapi Isora sendiri tidak memperdulikannya, karena menurutnya sebuah rencana harus diselipkan dengan keinginan balas dendam. Nami pun menyesalkan Isora yang sangat membenci Yama. Lalu bergegaslah komandan Gaia Fleet itu menuju pesawat beserta dengan armadanya untuk melakukan serangan kepada Kapten Harlock. Mereka pun pergi dengan kecepatan cahaya. Arcadia mendeteksi adanya musuh, lalu bersiap untuk melawan balik pihak armada musuh. Sang wakil kapten menyuruh untuk bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Penyerangan awal dilakukan oleh armada Gaia Fleet dengan menembakkan senjata secara massal, namun yang terjadi adalah penyerangan mereka tidak membuahkan hasil, karena kapal mereka adalah hologram. Kapal Arcadia yang sebenarnya menuju ke dekat planet Saturnus. Armada Gaia Fleet mengejarnya dengan kecepatan cahaya. Lalu tiba-tiba, Yama melakukan komunikasi dari sensor yang berada di matanya dengan komandan Gaia Fleet. Ia berpesan kepada Isora untuk segera pergi dari sini dan bahwa tujuan Kapten Harlock bukan menghancurkan luar angkasa. Namun Isora tidak menggubris hal itu dan tetap melancarkan strategi perang dengan menggunakan Kaleidostar. Senjata Kaleidostar itu pun muncul, yang akan meledakkan dan akan mengubah apa saja menjadi sinar kosmik. Jika terkena sinar itu, maka Arcadia akan musnah. Akhirnya sedikit lagi tujuan dari Isora semakin di depan mata. Tinggal menunggu Kaleidostar itu aktif. Tim dari Arcadia menyadari bahwa serangan yang akan dilancarkan itu berefek sangat dahsyat. Dan Kaleidostar itu pun aktif, yang meledak dan memancarkan sinar kosmik. Namun setelah beberapa lama, mereka menyadari bahwa kapal Arcadia masih selamat. Dan tiba-tiba saja balik menyerang dari arah belakang kapal armada Gaia Fleet. Arcadia melancarkan serangannya yang membuat musuh kewalahan dan kapal-kapal mereka rusak parah. Dan akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh Arcadia dengan hancurnya kapal dari armada musuh. Armada Gaia Fleet pun menjadi tawanan Arcadia dan akan membawanya bersama menuju planet Bumi. Namun planet Bumi itu tiba-tiba saja berubah menjadi bentuk yang sangat buruk. Seolah-olah Bumi yang tadinya sangat biru itu adalah hologram. Para tim Arcadia terkejut atas apa yang mereka lihat. Lalu, cewek yang bukan ras manusia itu menjelaskan tentang dahulu. 100 tahun yang lalu umat manusia di luar angkasa melakukan peperangan untuk kembali tinggal di bumi yang disebut dengan Perang Come Home. Orang-orang berputus asa karena perang berkepanjangan dan memutuskan mengakhiri perang dengan menciptakan deklarasi Gaia Sanction yang berakibat tidak boleh ada yang memasukinya. Dan menjadi pengawas buminya adalah armada Gaia Fleet bernama Death Shadow yang dipimpin oleh Harlock dan memiliki 4 buah kapal yang dilengkapi dengan energi dark matter yang menjadikan armada tak terkalahkan. Yang menemukan lagi teknologi yang hilang itu adalah Tojiro. Awalnya dia memberi bantuan kepada ras bukan manusia dari Malapetaka, sehingga dia dihadiahi warisan teknologi yang hilang itu. Harlock pun terus-menerus melindungi bumi. Namun para petinggi Gaia Fleet bisa bebas masuk bumi, yang membuat Harlock tidak terima akan hal itu. Akhirnya ia menyerang balik, karena menurutnya bumi haruslah menjadi tempat suci, yang tidak siapapun bisa masuk ke sana. Menurutnya yang masuk adalah para pengkhianat deklarasi Gaia Sanction. Armada Gaia Fleet melawan balik, yang berakibat kematian temannya yang bernama Tojiro. Harlock meminta bantuan kepada ras bukan manusia untuk memakai dark matter ke planet bumi, agar bumi tetap menjadi tanah yang suci.
Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata malah menelan habis seluruh permukaan bumi. Setelah kejadian itu, Harlock pun kembali sekarang menjadi pembajak laut luar angkasa. Dan 5 tahun setelah kejadian itu, Harlock mencuri 100 peluru getaran dimensi dari militer Gaia Fleet untuk tujuannya mengembalikan bumi karena percaya teori yang dikemukakan oleh bangsa Nibelungen. Setelah itu Harlock pun menghilang. Menurut bangsa Nibelungen itu, jika melepaskan persinggungan waktu, maka semua akan kembali kepada kehampaan, dan alam semesta akan terlahir kembali. Tiba-tiba saja tim Arcadia disergap oleh sekelompok armada bersenjata, di mana itu direncanakan oleh Yama. Yama pun memutuskan untuk berkhianat dan menjatuhkan Arcadia. Lalu datanglah komandan dari Gaia Fleet. Dia memberitahukan Harlock bahwa dirinya melanggar peraturan yang telah dibuat dan ditahan. Lalu menyebarlah berita itu ke seluruh pelosok bumi, bahwa buronan yang dicari selama 100 tahun itu, Harlock beserta 40 orang timnya ditangkap. Di perjalanannya Isora bertemu Nami. Dia masih menyesalkan Isora yang masih membenci Yama. Nami berharap dirinya bisa menghapuskan rasa dendam itu. Namun Isora marah dan menamparnya. Nami sendiri ternyata merupakan replika hologram yang tubuh aslinya tersimpan di sebuah alat akibat kecelakaan yang terjadi yang disebabkan Yama. Sekali lagi Isora menyesalkan kejadian itu. Lalu Nami memberitahu hal yang tidak terduga, bahwa dulunya dia mencintai Yama dan tidak mencintai Isora sama sekali, yang membuatnya marah. Nami pun meninggal. Kemudian Isora memberikan sebuah alat agar Yama bisa berbicara pada Nami. Ia pun berpesan yang terakhir kalinya kepada Yama bahwa dirinya dan Isora adalah keluarga yang membuatnya sedih. Yama menaiki pesawat tempur menuju bumi, di mana terdapat area dark matter. Dia jatuh, kemudian tampak melihat sesuatu. Lalu Isora menemui Harlock bahwa tidak berapa lama dirinya akan dieksekusi mati, dan berita itu disampaikan kembali kepada penduduk bumi. 10 menit sebelum eksekusi, tampak Kapten Harlock dan tim sangat putus asa dan panik. Tiba-tiba saja beberapa saat sebelum eksekusi mati, dan penghancuran kapal Arcadia ternyata mengalami kebocoran energi dark matter yang membuat sensor laser hilang di penjara tim Arcadia. Kemudian Yama pun menyusup datang dan memberitahukan bahwa yang dilakukan Arcadia salah dan Gaia Fleet pun salah. Dia mengajak tim Arcadia untuk melihat sesuatu. Lalu Yama dan tim Arcadia menjadi buronan karena mencoba kabur. Yama dan tim membebaskan ras Nibelungen dan kaptennya dan mengajaknya untuk pergi untuk melihat sesuatu yang ada di bumi. Ia memperlihatkan sebuah bunga yang mekar di sana dan mengatakan bahwa bumi masih berusaha untuk hidup. Lalu mereka pun lari bersama dan menuju Arcadia untuk bergegas menuju ke arah planet bumi. Sang kapten tidak membiarkan hal itu dan membentuk tim pengejaran. Kapten menyuruh Yatara untuk memasuki komunikasi yang ada di Gaia Sanction dan menggunakannya untuk siaran langsung yang akan digunakan ke seluruh luar angkasa untuk menyampaikan wujud asli dari bumi. Di tengah perjalanannya, armada Gaia Fleet melakukan perlawanan dengan pasukan yang banyak hingga para tim Arcadia kewalahan. Kemudian Yatara pun berhasil masuk ke komunikasi yang ada di Gaia Fleet. Mereka pun memperlihatkan wujud asli bumi yang sebenarnya, yang ditonton oleh seluruh alam semesta. Yama mengajak untuk melakukan kembali kehidupan di bumi, dan mengulangi semuanya. Mereka pun melakukan perlawanan lagi. Berakhir dengan Yama yang mencari Isora. Para petinggi tampaknya ingin merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan kapal beserta planet bumi. Kemudian, Yama pun menuju ke bagian kemudi pesawat Gaia Fleet untuk mencari Isora. Dikejutkan dengan tiba-tiba perlawanan dari Isora. Mereka pun saling melawan. Diakhiri dengan tertembaknya Isora oleh sang kapten Harlock. Kemudian terjadi penembakan yang dahsyat yang dilakukan oleh para petinggi untuk rencana menghancurkan bumi. Harlock dan ras Nibelungen mengaktifkan energi dark matter yang berakibat diakhiri dengan kematian ras Nibelungen itu. Lalu mulailah rencana penghancuran bumi oleh para petinggi dengan menembakkan laser. Namun Arcadia menghadangnya.
yang membuat tembakan itu meleset dan tidak mengenai bumi. Lalu mendaratlah mereka ke permukaan bumi dan melihat ke sekeliling bahwa ada kemungkinan bumi masih bisa kembali. Kapten Harlock dan Yama berseteru. Keduanya ingin memastikan apa yang akan diperbuat selanjutnya. Apa tujuan Kapten Harlock untuk mengaktifkan peluru itu atau tetap menjaga bumi? Maka keputusan Yamalah yang ditetapkan. Sebagai gantinya, ketika terancam, maka peluru guncangan dimensi diaktifkan. Lalu mereka pun berlayar kembali menggunakan kapal Arcadia seperti semula dan tetap melangkah maju dengan menjadi pembajak luar angkasa.